Oke, Mas dan Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tahap yang kedua dan ketiga. Tahap yang kedua ini menghitung manual dengan bantuan aplikasi pengolah angka. Seperti yang dahulu ya, di sini di samping kiri ada training table sama testing table. Kemudian untuk membuat tabel bantu sebelah kanan. Nah, di sini dihitung yang pertama adalah jumlah data, yaitu ada 16. Kemudian jumlah kasus baik kita hitung dengan fungsi di Excel, yaitu count if dari G, dari kolom G ini. Kemudian yang cukup juga kita hitung dengan count if juga. Kolom G kita tarik ke bawah. Oke, di sini ada jumlah data ada 16, jumlah baik ada 8, jumlah cukup ada 8. Kita hitung kita cari probabilitas awalnya, yaitu dengan rumus jumlah baik dibagi jumlah kasus. Cukup juga demikian, jumlah cukup dibagi total data atau jumlah kasus, sama hasilnya 0,5. Kemudian di bawah ada tabel kriteria baik dan kriteria cukup. Kita lihat dulu di tabel testing pendidikan orang tua, yang pertama adalah SMP. Kemudian setelah melihat SMP, kita kembali ke training tabel. SMP, kita cari pendidikan orang tua yang SMP, pendidikan orang tua SMP dengan fungsi count if S, makanya ada S-nya. Count if S, B3, terus ke bawah cari yang SMP, ternyata ada 2. SMP baik itu ada 2. SMP baik itu ada 2. Kemudian bagi dengan jumlah baik, hasilnya 0,25. Begitu juga yang SMP yang hasil belajarnya cukup. SMP hasil belajarnya cukup, sama ya, menggunakan fungsi count if. Dilihat SMP yang hasil belajarnya cukup, kemudian dibagi 8, hasilnya juga sama, 0,25. Sekarang kita lihat ke testing tabel lagi, pekerjaan orang tua petani. Ya, akan kita lihat di training tabel yang pekerjaannya orang tua petani dan hasil belajarnya baik, menggunakan fungsi count if seperti yang di atas, count if S seperti yang di atas. Yang pekerjaan orang tuanya petani dan hasil belajarnya baik, kemudian dibagi jumlah data baik atau jumlah kasus baik. Begitu juga yang jumlah cukup, yaitu pekerjaan orang tua petani yang hasil belajarnya cukup. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa manusia ya, jumlah pekerjaan orang tua petani dan hasil belajarnya cukup. Yang ketiga yaitu jarak tempat tinggal. Di testing tabel jarak tempat tinggalnya adalah sedang. Nah, makanya kita akan lihat jarak tempat tinggal sedang yang hasil belajarnya baik. Ya, jadi gitu jika dibahasakan. Jarak tempat tinggal sedang, hasil belajarnya baik. Rumusnya sama seperti baris SMP dan petani seperti di atas. Begitu juga yang mencari nilai cukup. Berarti bahasanya adalah jarak tempat tinggal sedang dan hasil belajarnya cukup. Kemudian dibagi 8, yaitu jumlah kasus cukup. Oke, kemudian juga yang tidak ekstrakurikuler tidak.
artinya tidak mengikuti yang hasil belajarnya baik. Terus seperti itu, menggunakan persamaan bias yang kemarin itu. Nah, jadi yang ekstrakurikulernya tidak dan hasil belajar baik. Sebelahnya juga sama, ekstrakurikulernya tidak, yang hasil belajarnya cukup. Dihitung menggunakan rumus count if else kalau di Excel. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi membacanya testing dulu terhadap training. Data yang ada di testing terhadap data yang ada di training. Seperti contoh ini. Belajarnya rajin, kemudian mencari yang waktu belajarnya rajin di training dengan hasil belajar baik. Sama juga rajin tapi hasil belajarnya cukup. Rajin yang ada di testing dengan rajin yang ada di training dicari jumlahnya dan dengan kriteria yang ditentukan kelasnya seperti baik atau cukup. Nah, total untuk menghitungnya menggunakan perkalian ya, bukan sum, bukan penjumlahan tapi perkalian. Di Excel ada fungsi produk dari baris atas sampai bawah, hasilnya kelihatan, kemudian sebelahnya juga tinggal mengcopy saja. Menggunakan produk ya, bukan menggunakan sum. Jadi perkalian, bukan penjumlahan. Kita lihat probabilitasnya. Berarti nilai total tadi yang baik dikalikan nilai probabilitas awal baik. Begitu juga yang cukup. Nilai probabilitas cukup dikalikan nilai probabilitas awal cukup. Jadi mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang baik. Ya, nilai paling besar adalah nilai baik. Oke, sehingga sudah bisa disimpulkan bahwa data yang ada di testing tabel adalah baik. Iya, karena probabilitasnya itu lebih besar yang baik daripada yang cukup. Kita hitung akurasinya atau kita hitung persentase baik dan persentase cukup. Seberapa besar persentase baik dan seberapa besar persentase cukup. Artinya prediksi kita sama yang hitungan manual di video yang pertama dulu itu sama ya, hasilnya adalah baik. Dengan nilai presentasinya juga sama, persentasenya juga sama, 8,2 dan 18 untuk cukup. Ya, sehingga hitungan manual dengan hitungan manual menggunakan alat bantu mengolah angka seperti ini hasilnya sama. Kedua langkah ini menunjukkan bahwa data yang ada di testing tabel menunjukkan prediksi yang sama, yaitu baik. Oke, setelah menghitung manual menggunakan alat bantu pengolah angka, sekarang kita menuju ke tahap 3, menggunakan machine learning. Ini machine learning. Kali ini saya menggunakan RapidMiner ya, RapidMiner salah satu aplikasi untuk pengolahan data-data dalam data mining. Sebenarnya banyak sekali, tidak hanya RapidMiner. Kalau sekarang mungkin sudah pada mulai masuk ke Python dan R, tapi ini saya mencoba menggunakan RapidMiner dulu. Yang pertama kita impor data tadi, impor data Excel-nya. Kita impor data Excel yang nanti file Excel-nya ini akan saya sertakan di deskripsi video. Kita pilih ada 3 sheet ya. Kita menggunakan sheet yang tengah. Di situ ada 17 data, 16 sudah berlabel, kemudian yang satu masih
tidak diketahui labelnya. Kita namai, pokoknya ikuti videonya. Kita namai dulu. Jadi nanti pas Mas dan Mbak mengambil filenya juga diletakkan di tempat yang mudah diketahui dulu. Nah itu ada 1 sampai 16 dan 17 masih tidak diketahui hasil prediksinya apakah baik atau cukup. Kalau tadi di manual baik, di manual dengan pengolah angka baik, sekarang bagaimana di aplikasi machine learning. Ini langkah-langkahnya untuk melihat hasil dari prediksi Bayesian klasifikasi. Ada beberapa operator namanya ya, ada operator multiply, kemudian ada operator Bayes. Nah ini Bayes yang tadi kita hitung manual itu. Kemudian ada operator apply model, ya, apply model ini berarti menghitung. Kita lihat dari data, yaitu data, kemudian bias, kemudian di tengahnya ada multiply, input ya, satu diarahkan ke bias. Nah, yang satu dari bias diarahkan ke model, pada apply model, kemudian yang satu dari multiply dimasukkan ke unlabeled data, berarti nomor 17 itu. Nomor 17 masuk ke situ. Karena data yang tidak memiliki label, unlabeled data. Nah, kemudian kita tampilkan, kita arahkan ke output, kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Ini data awalnya nomor 17 masih tanda tanya itu ya. Sekarang ini hasilnya. Oke, kita lihat. Prediction nomor 17 baik. Prediksi nomor 17 baik. Nah, itu ya. Confident cukup dan confident baik juga sama. Persentase di bawah, nilainya juga sama. Oke, itu dulu Mas dan Mbak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.